Jika Anda mulai duduk bermeditasi, disadari secara jelas atau tidak, timbul keinginan yang halus. Aku ingin tenang, aku ingin hening, aku ingin mencapai sesuatu, aku ingin bisa mencapai nyana. Buang itu. Ibu, bapak, dan saudara, itu adalah keinginan-keinginan yang muncul dari konsep aku. Aku ingin tenang. Aku ingin hening. Aku ingin tentram. Aku ingin mencapai nyana. Aku ingin bebas dari penderitaan. Itu pun harus dibuang. Karena keinginan-keinginan itu akan menimbulkan keakuan yang baru. Lalu, bagaimana Bante kalau kita bermeditasi? Kita mulai menyadari apa? Sesudah Anda menyadari nafas, sadarilah nafas baik di hidung, baik di perut. Pada saat pikiran muncul, sadari. Pada saat perasaan muncul, sadari. Yang paling penting dalam keseharian, kalau Bapak Ibu Saudara terlalu asik bermeditasi, setiap pagi atau setiap malam, menimbulkan keheningan, ketenteraman, kenyamanan, keheningan yang mendalam, itu akan menjadi kemelekatan yang baru. Lebih penting memperhatikan nafas atau kita memperhatikan naik turunnya perut kita. Sebetulnya menggunakan kesadaran, keawasan, untuk mengawasi pikiran kita yang muncul sepanjang hari, dari kita membuka mata sampai kita tidur kembali. Utamanya pikiran aku harus dilenyapkan. Sekali lagi, tidak diusir, tetapi dilenyapkan. Tidak direnung-renungkan, tetapi dilenyapkan. Keakuan ini harus dibuang. Tidak hanya aku mandi supaya badanku bersih, tetapi pikiran aku juga harus dibersihkan. Tidak perlu mengundang konsep. Mengundang pengertian yang macam-macam, sadari saja, tidak dikembangkan. Jelas tidak dilawan. Jelas tidak disadari saja. Jangan luput. Dan ada satu kalimat yang amat bagus, yaitu Anda tidak perlu takut kalau pikiran aku, pikiran kotor, pikiran serakah, ingatan buruk, ingatan baik, cita-cita baik, keinginan buruk, keinginan mulia, keinginan suci, keinginan tidak baik muncul. Jangan merasa tidak senang kalau itu muncul. Jangan marah. Jangan merasa bersalah. Mengapa pikiran ini muncul terus? Kita menjadi umat Buddha sudah lama, 10 tahun, 20 tahun lebih. Mengapa pikiran yang buruk, yang tidak baik, hawa nafsu muncul terus? Keakuan muncul terus? Jangan merasa kecil hati. Jangan merasa kecewa. Yang penting adalah kita akan merasa rugi atau merasa gagal kalau itu muncul. Kita hanya menyadari. Kita tidak membiarkannya berkembang biak, tetapi itu sulit. Sulit bagi kita menyadari. Dan memang sulit menyadari secara terus-menerus, tetapi berusahalah menyadarinya setiap saat, sejak kita bangun pagi sampai saat kita tertidur pada malam hari. Keakuan tidak perlu diucapkan lewat mulut, tetapi keakuan yang muncul di dalam pikiran itu harus disadari, tidak tenggelam dalam kenikmatan saat duduk bermeditasi, menikmati ketenangan, tidak hanya tenggelam memperhatikan nafas lewat hidung atau perut, kemudian timbul ketenangan, keheningan, kekusyukan. Yang lebih penting dan sangat penting adalah memperhatikan jasmani kita, langkah kaki kita, nafas kita, perut kita. Memperhatikan pada saat perasaan muncul. Contoh, saat kesenangan muncul, diperhatikan. Tidak senang muncul, diperhatikan. Jenuh muncul, diperhatikan. Bosan muncul, diperhatikan. Pikiran juga diperhatikan, tidak dilawan.
Bapak, Ibu, Saudara, para praktisi meditasi mengatakan kesedihan bukan, kebahagiaan bukan, kepuasan bukan, kegagalan bukan. Istilah bukan berarti perhatikan saja. Kegagalan bukan. Istilah bukan berarti perhatikan saja. Ada kesenangan muncul, tidak ditolak. Perhatikan. Kecewa muncul, diperhatikan. Aku merasa puas karena program ini berhasil dengan baik. Perhatikan. Timbul ingatan yang lampau, kejahatan yang pernah dilakukan, yang kotor muncul, dan merasa, oh ini tidak menyenangkan. Perhatikan saja. Perhatikan saja, jangan diladeni, tetapi juga jangan dilawan. Itulah Vipassana. Dan itulah Vipassana dalam keseharian, bukan hanya 10 hari di wihara. Bahkan ada orang yang bangga dan berkata, kamu ikut retret Vipassana berapa kali? 2 kali. Keakuan yang baru yang timbul bisa saja muncul meskipun ia telah berkali-kali ikut Vipassana. Tetapi Bante, kalau pikiran itu timbul, bagaimana saya tidak sampai mengucapkannya? Kalau pikiran itu timbul, perhatikan saja. Aku merasa bangga karena punya kesempatan. Sudah 15 kali ikut Vipassana. Pikiran-pikiran aku muncul, perhatikan saja. Kalau tidak diperhatikan, latihan kita gagal. Kita tidak menolak pikiran, perasaan apapun, ingatan apapun, yang buruk, yang jelek, yang kejam, yang suci. Perhatikan saja. Yang suci bukan keinginan yang buruk juga, bukan keinginan yang menyenangkan, bukan ingatan yang pahit juga. Kami mengatakan kalau timbul ingatan yang buruk, meskipun kita tidak ingin mengingat itu, perhatikan saja. Kalau timbul ingatan yang menyenangkan, meskipun kita tidak berusaha untuk mengingat kembali, tiba-tiba muncul, perhatikan saja. Kalau timbul cita-cita ingin menjadi arahat, ingin menjadi suci, perhatikan saja. Kalau timbul keinginan untuk mencelakai yang lain, untuk menghancurkan yang lain, perhatikan saja. Pada saat kita memperhatikan, perhatian itu menjadi kuat. Pada saat kita memperhatikan, yang diperhatikan itu menjadi lemah. Itulah cara untuk mengakhiri penderitaan. Itulah Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan pemahaman. Semoga kita dapat merealisasi kebebasan sejati. Sabe Sata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk berbahagia.